12 pimpinan pesantren di NTB ini tuh gila banget. Mereka diduga memanfaatkan posisi dan kewenangannya untuk melakukan pelecehan seksual terhadap santri yang seharusnya mereka lindungi. Fakta ini diungkap Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Kota Mataram saat rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI pada 13 Juli 2026. Selama 4 tahun terakhir, LPA mencatat ada 20 kasus dugaan kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren di NTB. Kami menangani 20 kasus, 12 diantaranya pelakunya adalah pimpinan pondok pesantren, ucap Ketua LPA Kota Mataram Joko Jumadi. Dia menjelaskan sebagian kasus masih diproses di kepolisian, sementara sebagian lainnya sudah masuk tahap persidangan. Yang bikin miris, LPA memperkirakan jumlah korbannya mencapai lebih dari 100 orang. Angka ini didapat dari akumulasi dari berbagai kasus yang mereka dampingi dan bukan angka resmi putusan pengadilan. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah dugaan kasus di Kabupaten Bima. LPA menyebut seorang pimpinan Ponpes bersama seorang ustadz diduga melakukan sodomi terhadap santri selama bertahun-tahun. Dugaan kami kasus ini korbannya lebih dari 100-an karena terjadi sejak tahun 1998, kata Joko. Di Lombok Timur, seorang pimpinan pesantren diduga melakukan kekerasan seksual terhadap 2 santriwati. Perkaranya kini sedang disidangkan. Sementara di Lombok Tengah ada beberapa perkara lain yang juga sedang diproses termasuk dugaan kekerasan seksual terhadap sejumlah santriwati. Bahkan ada kasus lain yang tak kalah mengejutkan. Seorang pimpinan yayasan pesantren diduga menyetubuhi santriwatinya, namun kini berstatus DPO. Pimpinan yayasan itu disebut pergi ke luar negeri dengan alasan umroh dan belum kembali ke Indonesia. Selain itu, LPA juga mengungkap dugaan kasus sodomi oleh seorang ustadz yang diketahui positif HIV, sehingga muncul kekhawatiran adanya penularan kepada korban. Kalau melihat pola kasusnya, sebenarnya masalahnya bukan sekedar banyaknya pelaku ya. Yang lebih mengkhawatirkan adalah kenapa kasus-kasus seperti ini bisa berlangsung bertahun-tahun tanpa cepat terungkap. Dalam lingkungan pendidikan berasrama, relasi kuasa antara pimpinan, pengasuh, dan santri emang sangatlah besar. Korban seringkali takut bicara karena pelaku adalah sosok yang dihormati, takut tidak dipercaya, malu, atau khawatir justru menyalahkan dirinya sendiri. Akibatnya ketika korban pertama bungkam, korban-korban berikutnya bisa terus berjatuhan. Tapi penting ditegaskan bahwa ini tuh bukan persoalan agama atau pesantren sebagai institusi. Kami percaya mayoritas pesantren di Indonesia menjalankan fungsi pendidikannya itu dengan baik. Tapi harus diakui juga di beberapa pesantren terdapat oknum-oknum yang menyalahgunakan kepercayaan dan kekuasaan sehingga sering kita dengar berbagai tindak penyimpangan baik dalam bentuk penganiayaan atau kekerasan seksual. LPA pun menilai solusi terhadap berbagai persoalan itu dibutuhkan bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga membenahi sistem. Yang sekarang kami butuhkan adalah bagaimana reformasi pondok pesantren, ucap Joko. Bagaimana kita bisa mentransformasi pondok pesantren dengan perbaikan tata kelola menuju pesantren yang ramah anak dan betul-betul bebas dari kekerasan, lanjutnya. Menariknya, sikap Kementerian Agama sekarang terlihat jauh lebih tegas dibanding tahun lalu. Pada 2025, Menteri Agama Nasaruddin Umar sempat menuai kritik. Soalnya dia menyebut kasus kekerasan seksual di pesantren dibesar-besarkan media dan jumlahnya hanya sedikit. Tapi pada Mei lalu Nasaruddin menegaskan bahwa Kementerian Agama menerapkan zero tolerance terhadap segala bentuk kekerasan seksual. Saya tidak pernah menoleransi sedikit pun tindakan yang mencederai martabat kemanusiaan, tegasnya. Dia juga menekankan bahwa pelaku harus diproses sesuai hukum tanpa pandang bulu. Kemenak juga sedang menyiapkan regulasi baru, memperketat pengawasan pesantren, dan menggandeng Komnas Perempuan untuk memperkuat perlindungan korban. Langkah ini tentu patut diapresiasi, tapi yang lebih penting, semua kebijakan itu harus benar-benar diterapkan. Jangan hanya berhenti di atas kertas. Buat kami di Gerakan Peace, keberpihakan utama harus selalu kepada korban.
Semua anak berhak mendapatkan lingkungan belajar yang aman, termasuk di pesantren. Di sisi lain, kasus seperti ini juga tidak boleh dijadikan alasan untuk mengeneralisasi seluruh pesantren. Yang harus diberantas adalah pelakunya, bukan lembaganya. Sudah semestinya setiap pesantren tuh memenuhi standar pelindungan anak yang kuat, memiliki pengawasan yang efektif, kanal pelaporan yang aman, dan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Stop pelecehan seksual di pesantren.